Makin masya Allah sekali kalau kita sosok seorang Ustadz Dudi Mutakin, masya Allah. Tadi saya sempat mendengar omongan Ustadz tentang moto hidup saya. Tadi saya sempat mendengar omongan Ustadz tentang moto hidup saya. Nah, saya dari Allah dan saya hanya untuk Allah. Saya nggak mau dari Allah terus jam batur punten. Persis seperti saya mendidik anak-anak, kecewa sekali. Saya didik anak-anak di pesantren kan, keterampilannya, motivasinya, belajarnya, ilmunya dan lain sebagainya. Terus udah gitu mereka keluar, saya kasih modal kan. Ada yang ternak kambing, kamu mau ternak kambing sambil kamu kuliah, sambil kamu. Sekarang kambingnya udah jadi, ada yang sudah punya 6, ada yang udah punya banyak. kembali kurbannya laku kan? Ya pas kurban, sekarang mah nggak laku. Oh, belum. Sekarang sedang mungkin krisis ya. Yes. Oke. Terus udah gitu ada yang saya kecewa apa? Setelah lulus dia kerja di pabrik perusahaan Korea. Pernyataan saya kecewa apa? Gua tuh udah ngedidik lu gratis pakai tenaga gua, terus tenaga dari gua itu lu kasihin ke orang Korea. Dasar lu Korea. Nah, itu bahasa saya. Bukan membenci Korea. Iya. Tapi yang punya kreativitas lah di luar itu. Mending jadi bos kecil daripada jadi budak besar kan gitu. Itu pikiran saya, Muslim tuh harus jadi bos, meskipun hanya bos-bos kecil, hanya jangan busi, jangan ngebos gitu. Ya, itu aja. Jangan ngebos, masya Allah luar biasa. Dan setiap kalau bicara bersama seorang Ustadz Dudi Mutakin, selalu akan keluar kalimat-kalimat saya ini manusia merdeka. Selalu merdeka itu. Coba kalimat manusia merdeka menurut seorang Ustadz Dudi Mutakin itu sepertinya luas sekali ya. Gini, kalau saya datang ke rumah Kang Rama, dilarang ini karena Kang Rama belum kenal saya. Saya terjajah. Saya datang ke rumah Kang Rama karena Kang Rama sudah sangat kenal saya dan sangat percaya saya, bahkan sayang sama saya bebas di rumah Kang Rama. Itu kemerdekaan. Saya harus mendapatkan kasih sayang Allah. Saya harus dibebaskan oleh Allah. Apapun di rumah Allah ini bumi ini rumah Allah. Tentu saya akan tahu apa yang diatur oleh Allah. Kemudian saya lakukan apapun suka-suka saya tanpa melanggar apa yang Allah larang. Saya merdeka. Itu. Jadi kemerdekaan manusia saat kita ini ibadah, itu merdeka. Saat kita taat itu merdeka, karena manusia beribadahlah yang disebut manusia. Yang tidak beribadah tidak manusia. Karena manusia diciptakan untuk ibadah. Ketika dia ibadah, dia manusia, ciptaan Allah. Ketika dia tidak ibadah, dia keluar dari kemanusiaannya. Kemudian dia pulang nanti. Yang manusia masuk surga, yang bukan manusia tidak ke surga kan itu. Itu kemerdekaan ketika kita mampu membuat diri kita menjadi manusia. Kemerdekaan. Luar biasa. Menurut Ustadz lagi, kalau kita bicara tentang kalimat merdeka, Indonesia, dakwah sudah merdeka belum? Dakwah selalu harus merdeka dan dinyatakan merdeka, meskipun dalam penjara. Buya Hamka menulis tafsirnya di penjara. Kemudian Indonesia sudah merdeka belum? Sekarang kalau kita, apakah Indonesia sudah memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk ibadah tentram? Bebas, boleh tahajud, boleh jumatan, oke. Apakah Indonesia tidak membuat pikiran muslimin gelisah karena tidak ada uang? Oh iya, sekarang sedang gelisah, apalagi yang nyimpen di bank Bukopin yang sekarang sedang ras. Kita sebut saja karena bank itu sudah dijual. Betul. Yang saya tahu, kita mau narik di atas 2 juta aja harus ada tempo waktu 1 minggu. Iya, harus antri. Terus dapatnya receh. Yes. Itu luar biasa. Sampai ada suami bicara sama istrinya, pokoknya saya mah ngasih nafkah sama istri saya mah nggak hitungan. Nih, hitung sorangan kencering uangnya. Daun riwa meureun hitung. Jadi pada saat kita merasa tidak tentram karena kemiskinan, pada saat itu kita sedang terjajah. Karena sujud kita tidak menjadi sujud yang tentram. Ibadah kita menjadi ibadah yang tidak menyenangkan.
Ibadah itu harus menyenangkan, harus tentram. Karena itu istri harus cantik supaya sujud kita enak. Ya, jangan ada yang cantik yang lain supaya tidak terjajah. Kemudian suami harus nyaman supaya istri enak ibadah. Suami jangan mengalirkan cinta pada yang lain supaya istri tetap nyaman ibadah. Kan itu kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka belum? Karena ibadah kita masih dibayang-bayangi oleh naik turunnya harga. Mending ada turunnya, ini naik terus. Kita masih dibayang-bayangi oleh kebingungan. Terus terang, saya tidak pro pemerintah, juga tidak anti kepada pemerintah. Hanya saya mengutuki semua kebohongan itu aja. Saya sumpahi di pertiwi tercinta Indonesia kita ini ya. Kalau masih ada yang berani berbohong atas nama bangsa Indonesia, doa saya mudah-mudahan diudah guluduk, guys. Guluduk diudah bohong kene itu. Indonesia dibohongin, Masya Allah. Padahal orang Indonesia kan pintar-pintar kan. Kalau ada yang berani ngebohongin rakyat Indonesia. Saya sayang kepada rezim ini, saya hormat, hebat. Saya sayang kepada 212, kepada ulama, saya hormat. Tapi kalau ada yang bohong, itu musuh saya. Sah-sah ya. Mau dari pihak ulama yang bohongnya, mau dari pihak pokoknya bohong musuh orang gitu. Masya Allah, luar biasa. Bicara tentang merdeka, bicara tentang bohong ataupun yang namanya pembohong maksud saya. Ustaz juga pernah mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya sudah siap jihad. Ya kan Tat? Muslim itu siap jihad. Yang menghalangi Muslim, menghalangi Islam tentang jihad, kita bicara bab jihad, itu adalah Muslim itu sendiri. Maksudnya apa Tat? Kalau saya ngajak perang yuk melawan penjajah Islam ya. Mohon. Kang Rama bilang jangan, nanti infrastruktur kita yang udah kita bangun rusak. Gimana? Itu infrastruktur punya siapa? Siapa yang pakai? Jalan raya, jalan tol siapa yang pakai? Umat Islam nggak tahajud di jalan tol. Umat Islam tidak tahajud di hotel-hotel mewah, enggak. Terserah mau rubuh juga. Saya lebih memilih mending rubuh bangunan kita daripada kita rubuhkan iman kita. Ya kan? Nah kemudian Kang Rama bilang jangan. Kang Rama Muslim, dia suka tahajud baca Quran, tapi ngelarang saya perang. Ini musuh terbesar saya, bukan mereka yang sedang nyerang Islam. Kenapa? Dia menghancurkan semangat saya. Kalau dia kan jelas memusuhi kita, nyerang gitu kan. Ini menghancurkan semangat. Yang jadi musuh siapa? Yang bikin rusak semangat. Gitu. Jadi siapa musuh Islam sebenarnya pada saat berjihad seperti sekarang misalnya kalau harus dilakukan di Palestina di mana? Orang Islam sendiri yang mengatakan tidak perlu perang. Mari kita bermusyawarah saja. Nggak sedih musyawarah umat Islam. Umat Islam nggak bisa musyawarah dengan non Muslim karena mereka bisa bohong, kita nggak boleh. Gitu loh. Kita nggak boleh. Mereka bisa janji, kita nggak boleh janji kalau tidak mampu dilakukan. Jadi susah mau bermusyawarah. Kita mending gelut. Tampolong kaleng belut Italian. Dan pengen denger, makin seru ya. Pengen denger kalimat yang selalu jadi ikon menurut saya pribadi. Mungkin teman-teman juga. Kita pengen denger kalimat rudat dari seorang Ustaz Duri Mutakin. Rudat itu khas banget ya. Itu rudat itu banyak sekali perbuatan yang mungkin perbuatan apapun yang menghalangi kekhusyuan saya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, paling tidak itu. Ningali dia astagfirullah itu rudat itu. Jadi kapan sih saya bisa ngucapin alhamdulillah? Kemudian apakah syariah ini kalau diterapkan dalam kehidupan bank perbankan syariah? Saya mencoba dengan kedai kopi saya syariah, ya, pembayarannya kepada karyawan. Kemudian perlakuan terhadap tamunya kita coba syariah. Baik, itu semuanya. Kenapa tidak? Kalau syariah ini sudah diterapkan semuanya, insya Allah semua kita akan tentram. Yang bahaya kalau sudah dianggap tidak ada Tuhan. Sudah Tuhan tidak perlu. Kalau sudah Tuhan tidak perlu, hidup saja sudah punya problem. Terus tidak ada tempat ngadu. Mereka mana atuh? Kan gitu ya? Ya enak. Kalau ada, kenapa saya menangis saat saya disakiti? Karena saya tidak mengadu kepada Allah. Ketika disakiti, ya Allah jadikan ini pahala dan hapus siksa neraka untuk saya karena rasa sakit yang saya terima dari dia. Beres. Tapi kalau tidak ada tauhid, ya kumaha? Gelut dong. Ya kan bisa tarung, bisa pertaruhan nyawa itu. Karena sekarang Tuhan mau dihilangkan. Ya. Tuhan menghilangkan, bahkan dibuat banyak Tuhan itu. Karena tidak ada ateis di dunia ini, tidak ada ateis. Yang ada politeis, yang Tuhannya uang, Tuhannya baju. Sekarang ini musim PSBB, Tuhan itu daster. Iya. Dagang daster tuh luar biasa, kencang banget sekarang.
apalagi daster yang cepat robek, seksi banget itu. Jadi Tuhan sudah sangat banyak sekali. Tuhan yang satu yang kita anggap paling super, paling kuat, dihilangkan. Bahaya itu. Kalau orang sudah tidak bertauhid, problem-problem psikologisnya akan hadir terus-terusan. Nah, ini bahaya. Nah, jadi, kalau begitu kita perlu hukum-hukum Allah, ya, hukum-hukum Allah. Terus gimana caranya supaya jerah orang yang berzina? Ranjam. Yang lain jadi teladan, kan tidak akan melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan pencuri, potong tangan? Yang lain melihat, tuh tidak berani mencuri nanti kan itu. Dan pencuri itu koruptor termasuk pencuri? Iya, koruptor pencuri. Kabayang tuh sih di Indonesia banyak orang-orang besar tuh baru galengan karena korupsi kan itu. Orang takut. Makan untuk menjadi wali kota saja seperti di Jepang, orang takut untuk jadi wali kota karena takut tidak bisa amanah. Di kita masih rebutan karena bebas menjadi pencuri. Tidak semua ya, tidak semua, tapi banyak yang memanfaatkan itu. Tidak semua wali kota tidak baik, banyak yang baiknya. Bandung baik insya Allah. Ya. Banyak lagi kota-kota yang lain yang baik. Wali kota Solo sekarang calonnya baik-baik insya Allah. Ya, walau. Tapi yang jelas, silakan saja. Kalau syariah sudah hadir dalam kehidupan kita, kita semua tentram. Nah, resiko dari syariah itu muncullah istilah khilafah. Khilafah itu kan istilah saja. Sekarang saya mau tanya, apakah Rasulullah SAW mendeklarasikan Madinah sebagai khilafah? Tidak. Madinah adalah madani, masyarakat yang semuanya taat kepada Allah dan sejajar. Yang lebih mulia, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Itu. Karena kalau orang sudah semuanya kepada Allah, pasti akan menghargai yang lain. Apakah saya akan menghargai LGBT yang belum sembuh? Saya hargai. Tidak akan saya maki. Kamu penjarakan diri kamu sendiri, jangan gaul, bahaya, nanti akan banyak korban. Siap, beres. Kalau kamu kekeh, pengen gaul saja sebagai LGBT, terus dorongan birahinya tidak terrem, tidak bisa dikendalikan, punten, saya akan bunuh kamu. Supaya tidak nular kan itu. Yeah. Sekarang ada perintah LGBT itu, ya mbok jangan dibunuh. Rangkul, no lagi orang ngesari bang, kamu ngerangkul, bener tuh, ada kan yang begitu ya, jadi oke. Muncul khilafah, jadi khilafah ini ditakuti oleh siapa? Koruptor jelas takut oleh khilafah karena pasti akan ada potong tangan. Para pelacur takut oleh khilafah karena pasti ada ranjam, ya kan? Para bandar judi pasti takut oleh khilafah. Rentenir itu takut oleh khilafah. Mereka yang merusak bumi inilah yang takut oleh khilafah. Yang tidak merusak tidak takut. Bahkan Menteri Dalam Negeri Inggris mengatakan khilafah itu satu-satunya aturan sistem sosial yang paling baik. Itu pengakuan. Dan memang setelah dijalankan, apa masalahnya khilafah? Puntennya kepada semua sobat maca nih khusus, yang lain jangan komentar, khusus sobat maca. Masalah dengan khilafah, tolong sampaikan dalam kolom komentar. Apa masalah tentang khilafah? Ini masalahnya. Pernah pengalaman. Pengen tahu khilafah dalam Al-Quran seperti apa masyarakatnya? Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahum ruhamau bainahum asyiddau 'alal kuffar. Itu khilafah. Muhammad bersama orang-orang bersamanya, mereka saling sayang dan asyiddau 'alal kufar, dan tegas kepada perilaku kufur, bukan kepada orang kafir. Kalau ada umat Islam yang mencuri, tegas, potong tangan, kan itu. Ada umat Islam yang zina, tegas, ranjam. Bukan tegas kepada orang kafir. Orang kafir diayomi. Bahagia orang-orang kafir ketika Rasulullah masih di Madinah. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, siapa yang paling kencang menangis? Itu orang Yahudi. Karena merasa hidupnya terancam setelah tidak ada Rasulullah. Padahal setelah tidak ada Rasulullah, penggantinya pun Abu Bakar, Umar sangat mengayomi mereka. Ini hanya orang-orang bodoh. Ini bukan ketawa. Seri keempat, surah seri, seserian yang seri kentah, yang seri buat orang-orang bodoh. Jangan komentar tentang khilafah. Kamu tidak apa, benar tuh? Sepakat. Itu sederhana kok. Saya sholat Jumat itu khilafah bukan? Khilafah. Saya sholat Id, khilafah bukan? Khilafah.
Nah, sekarang siapa yang anti khilafah? Nggak tahu deh khilafah. Aki buyutnya Kang Rama pernah berteriak merdeka tidak? Merdeka. Teriakan dia menyemangati Bung Hatta untuk memerdekakan negeri ini kan gitu. Kalau tidak ada yang teriak, kira-kira dia semangat nggak memerdekakan? Jangan pernah mengklaim bahwa pendiri negeri ini seorang, dua orang, tiga orang. Semua se-Indonesia, khususnya muslimin. Gitu. Kenapa muslimin? Karena penjajahnya non-muslim. Kalau penjajahnya non-muslim, kira-kira orang-orang yang akan membela penjajah muslim bukan? Bukan, yang seagama dengan penjajah. Atau paling tidak yang bukan Islam. Dan muslim semua menjaga itu penjajahan. Supaya apa? Supaya kita tentram ibadah, nggak mau diganggu. Dan kita lihat penjajah, menjajah mana? Negara yang dijajah itu Indonesia, Malaysia, ya, Pakistan. Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Jadi imperialisme tujuannya apa? Menghilangkan Islam. Bukan mencari apa? Rempah-rempah dari Indonesia, bukan. Tapi menghancurkan Islam. Cara menjauhkan umat Islam dari Islam gimana caranya? Mulai dihalangi. Bikinlah aturan, membaca Quran harus begini, begini, begini. Akhirnya susah orang baca Quran. Kalau bikin masjid harus gini, kalau semua diatur tentang Islam. Yang aturnya mereka. Tuh, umat Islam itu terlalu cantik sehingga diutak-atik terus. Hayo we diheotan di mana-mana kan itu. Terlalu indah Islam. Jadi tentang HIP, saya hanya ingin ini aja kepada siapapun pengusung HIP di Pertiwi tercinta ini, selamat berjuang. Dan siapapun yang menolak HIP ini, selamat berjuang. Hanya pertanyaan saya kepada para pengusung haluan ideologi Pancasila RUU-nya. Kalau saya masuk rumah Anda, kemudian saya atur kembali semua isi dan tata ruang rumah Anda tanpa sepengetahuan Anda, bahkan ketika Anda tidak setuju, apa yang Anda rasakan? Saya datang, kursi pindahkan, kamar tidur pindahkan ke halaman depan. Wah, kaca-kaca dipabelitkan. Tidak sesuai dengan selera pemilik rumahnya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan terhadap saya? Seperti itu juga kami bangsa Indonesia yang pernah ikut memerdekakan bangsa ini. Dudi pernah ikut memerdekakan bangsa ini. Insya Allah tidak. Kakek saya bersama Kiai Haji E. Mustafa mengusir Belanda dari Tasikmalaya. Kami berjuang untuk Indonesia. Datang jelmaannya, ngacak-ngacak kamar tidur orang. Saya tidak marah, hanya pengen tahu aja. Kalau ada orang masuk ke kamar Anda kemudian tiba-tiba istri disuruh, salah eta, ganti dasterna ulah eta. Suaminya kita, ambek tuh. Seperti itu. Nah sekarang kondisinya seperti itu. Jadi wajar kalau ada yang marah tentang HIP ini, wajar. Ya silakan saling berjuang. Tapi ya terbukalah. Dan satu hal titip kepada semua teman-teman di DPR RI. Jangan urusan negara diselesaikan di media Zoom. Ya mengurus undang-undang di Zoom. Kemarin kita juga nge-Zoom ya, Zoom-atan. Itu bertepuk-tepuk. Tuh beres. Janganlah. Ini urusan penting ini bro. Jangan macam-macam ya. Salam hormat dari saya Dudi Mutakin, mangga. Wah, kalau Masya Allah, luar biasa. Ini harusnya ada jam khusus tadi ya. Kita dengan tema baru. Harus dengan orang-orang yang lain, bersama gitu. Iya, bersama. Jangan satu kepala, bahaya. Sepakat Chandra. Bahwa perjuangan itu sudah ada dari dulu dari muslimin, Betul. dan disewakan terus sampai akhir zaman tadi ya. Sampai akhir Masalah. Dan bahwa pada Iwafila juga tetap gunakan pikiran dengan jas merah yang gunakan. Jangan lupakan sejarah. Betul. Luar biasa. Tad, sebelum kita akan on season itu biasa permainan ya, akan ada jawab cepat dari Ustadz ya. Tapi saya ada satu pertanyaan terakhir sebelum on season. Seandainya nih ada satu doa langsung diijabah oleh Allah SWT dan langsung dikabulkan, maksudnya apa doa harapan Ustadz Dudi Mutakin? Ya Allah, berilah hidayah kepada seluruh bangsa ini sehingga seluruh bangsa ini A sampai Z taat padamu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mantap. Teduh, tenang dan luar biasa penyemangatnya ya. Amin. Allahu Akbar. Oke, sekarang treng kita lihat kembali. Waktunya kita sekarang on season. Dimana on season itu tak 1 second 1 question. Ya, Jadi siap. 1 detik 1 pertanyaan langsung dijawab Tat ya. Ya, Oke. insya Allah. Insya Allah. Silakan Tat ke kamera 2. Langsung ke sana aja fokusnya. Ayo dengan suara saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap Tat? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dudi Mutakin, pedas atau manis?
Manis. Dudi Mutakin, keluarga atau dakwah? Keluarga. Sebutkan sila kedua dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dudi Mutakin, banyak yang tidak tahu bahwa cita-cita saya waktu kecil adalah Jadi haji. Masya Allah. Pedang atau panah? Panah. NKRI, menurut saya NKRI menurut saya negara yang berdasarkan aturan Allah. tanah Sunda. Semua, seluruh Indonesia Sunda. Islam, Seluruh manusia beragam Islam. dan sebutkan idola saya sebenarnya adalah Rasulullah SAW, cerita singkat tentang Rasulullah yang Maha Indah. seorang yang diutus Allah dan siap berjuang menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah. Luar biasa. Dudi Mutakin, hal yang paling dibenci dari diri saya adalah Telat bangun. Sama ya? Sama. Dudi Mutakin, banyak yang tidak tahu kalau saya pernah Pernah balapan jalan motor maksudnya ya. dengan mobil di jalan Dago, turun dari atas ke bawah sebelum Dago dibelah dua. Allah Akbar. Dudi Mutakin, huruf keempat dari abjad. D. Sepotong lagu bertema kebangsaan. Indonesia tanah airku. Tos. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Dudi Mutakin, kalau kemarin Jumat, berarti besok? Sabtu. Sekali lagi, kalau kemarin Jumat, berarti besok? Oh, Selasa tuh. Setelah Jumat Sabtu ya. Tapi kalau besok mas Selasa. Dudi Mutakin, poligami. Beristri lebih dari satu. Oke, luar biasa. Aduh. Alhamdulillah. Eta sila kedua betul kan? Betul. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang saya tidak Pancasilais tapi saya cinta kepada Pancasila. Allah Akbar, luar biasa. Ustaz Dudi Mutakin, terima kasih sekali sudah hadir di Macarum kali ini. Terima kasih ilmunya. Alhamdulillah. Semoga Ustaz sehat terus dan bersama keluarga terus, istiqomah juga, terus dimudahin dakwanya. Betul. Terus kami bisa Dan terus doakan belajar. saya bisa berdakwah untuk keluarga sehingga keluarga saya menjadi corong dakwah untuk semua. Amin. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak mau membela dakwah tapi menghancurkan keluarga. Saya ingin bela keluarga supaya keluarga menjadi dakwah. Masya Allah. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya, keluarga atau dakwah. Iyalah keluarga. Jadi keluarga yang bisa berdakwah. Keluarga yang akan menjadi corong dakwah. Bicara dakwah luar biasa, Allah Akbar. Terima kasih sekali. Salam juga buat keluarga yang ada Salam. di Yayasan Karya Madani. Masya Allah, rindu lagi. Insya Allah ada kesempatan. Suasana ini kepada sahabat semua saya ajak semua. Ayo kita main-main ke Madani. Iya, Ngaliwat kalau di pesantren, kalau di Oke. pos kopinya Oke. ngopi. Alamat jelasnya pos Pos kopinya jalan apa ya? Awitali sih Awitali. dekat. Pokoknya kota masih di Cimahi Iya, Pak, ya sebenarnya. Kota Cimahi dekat kantor wali kota. Terus sedikit ke sebelah barat dari kantor wali kota, di sana ada pos kopi Madani. Kalau cari di Google Map pos kopi Madani, udah pasti ada. Allah Akbar. Kita bisa sharing ilmu di sana, berburu ilmu di sana sambil kita nikmati alam Ya, kita Cimahi dan sekitarnya. ngobrol-ngobrol ringan di sana. Banyak kok. Jadi setiap saya nangkring di sana mesti ada orang yang datang ngobrol. Gimana? Nah, segala rupa. Dengan muka kerudet Dengan, tanya dengan muka rudet, dengan muka bahagia, Ustaz. Saya alhamdulillah dapat jodoh. Tapi beda agama, saya yang rudet. Dia yang bunga, saya yang rudet. Ayo itu teh. Oh, tak putar saya potong lagi. Kalau bicara tentang bunga nih, saya selalu penasaran terus kalau bisa ngomong masalah bunga itu kan berhubungan dengan riba. Betul. Betul nggak teh? Bunga itu riba. Nah, kalau misalnya tadi baru nikah itu kan bahagia banget, saya baru nikah gitu, berbunga-bunga hatinya. Oh, iya. Terus itu kena riba nggak berbunga? Benar itu haram itu. Nggak boleh berbunga-bunga. Harus jelasnya banyak kalau kawin berbunga-bunga penuh kebahagiaan lah. Bunga sisi. Asik, Jangan ganggu ya. Tapi yang jelas kepada sahabat maca semua yang belum nikah segera jangan tanggung-tanggung. Kalau cari istri jangan pilih-pilih geus nu aya, nu penting hirup. Tuh. Ya. Mau jalan. Tuh. Asik. Masalah cantik atau tidak sangat tergantung bagaimana cara kita menghiasnya, mengindahkannya. Nanti saya pengen bicara tentang khusus hubungan suami istri dari mulai seks ya sampai sofun. Jadi dari seks sofun. Pokoknya dari A sampai Z lah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan saya pengen bicara seperti itu karena spesifikasi saya bukan di politik. Meskipun saya ingin ada rumah-rumah yang betul-betul mengizinkan semua laki-laki di rumah itu untuk berperang di medan tempur.
Karena rumah yang kuat, rumah bertauhid, rumah yang siap untuk menghadapi peperangan. Allah Akbar. Itu saja Bang. Masya Allah, Ustaz, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi Pak Diwakila, jangan lupa Sobat Maca ya, bahwa jangan lupakan sejarah. Ingat, sejarah Indonesia itu tidak pernah lepas dari tangan kaum muslimin, orang-orang hebat, orang-orang Islam yang luar biasa. Yang ikhlas-ikhlas ya. Yang ikhlas-ikhlas untuk memerdekakan bangsa ini biar semakin nyaman untuk menggunakan syariat, menggunakan apapun yang berdampak untuk agama Islam ini. Saya Ramarian untuk Macarum kali ini pamit. Terima kasih, kita ketemu Macarum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.